Pembuka, perhatian publik dan misteri di balik sel Nusa Kambangan. Pemindahan aktor Amar Zoni ke lapas Nusa Kambangan telah memicu gelombang perhatian publik yang luar biasa. Di balik dinding penjara berpengamanan tinggi itu, tersimpan kisah yang tak hanya menyentuh hati, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa seorang figur publik sepertinya diperlakukan seolah berada dalam kategori kejahatan berat? Banyak pihak, mulai dari keluarga hingga rekan sesama artis, mengaku kesulitan untuk sekadar mengetahui kabar terbarunya. Situasi ini menciptakan spekulasi di tengah masyarakat, ada apa sebenarnya di balik kasus Amar Zoni? Di satu sisi, masyarakat berharap semua proses hukum berjalan adil. Namun di sisi lain, suara empati dan keprihatinan semakin keras terdengar. Semua ini menandakan bahwa kisah Amar Zoni bukan sekadar soal hukum, tetapi juga tentang sisi kemanusiaan yang kini sedang diuji berat. Keluarga tak bisa menjenguk, rindu anak yang tak terbalas. Di tengah kabar yang terus berkembang, mantan istri Amar, Iris Bella, dengan suara lirih mengungkapkan kerinduan yang mendalam. Ia menyebut bahwa komunikasi dengan pihak lapas sangat terbatas. Dalam beberapa kesempatan, Iris menuturkan bahwa anak-anak sering bertanya kapan bisa bertemu sang ayah. Namun hingga kini, hal itu belum bisa terwujud. Reporter yang mengikuti perkembangan kasus ini mencatat bahwa keluarga bahkan sudah berusaha mendatangi pihak berwenang untuk meminta izin kunjungan, tetapi tak mendapat lampu hijau. Dalam sebuah pernyataan emosional, Iris mengatakan dirinya hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti anak-anak bisa bertemu dengan ayah mereka di tempat terbaik. Ucapan itu mencerminkan beratnya perasaan seorang ibu yang hanya bisa pasrah kepada takdir, sementara di balik jeruji, seorang ayah juga sedang menahan rindu yang sama besar. Upaya Raffi Ahmad dan Irfan Hakim yang gagal bertemu Amar. Tak hanya keluarga, dua sahabat Amar Zoni, yakni Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, juga berusaha keras untuk menemuinya secara langsung. Mereka bahkan rela datang ke Nusa Kambangan, berharap bisa memberikan dukungan moral bagi sang sahabat. Namun, usaha itu tak semudah yang dibayangkan. Keduanya harus menerima kenyataan bahwa izin bertemu tidak diberikan karena Amar ditempatkan di sel dengan tingkat keamanan tertinggi. Dalam wawancara yang terekam media, Irfan menyebut kondisi Amar yang baru saja dipindahkan dan belum diizinkan untuk dikunjungi. Di balik semua kesulitan ini, Raffi dan Irfan mengaku hanya bisa mendoakan agar sahabat mereka tetap kuat dan sabar menjalani ujian. Situasi ini menunjukkan bagaimana setiap langkah untuk memberikan dukungan kepada Amar penuh dengan rintangan, seolah ada dinding tak kasat mata yang membatasi akses kepada dirinya. Kondisi Amar Zoni di dalam sel pengawasan ketat. Menurut laporan yang diterima redaksi, Amar Zoni kini menempati sel khusus dengan pengawasan tinggi. Sumber internal menyebutkan bahwa dalam aktivitasnya, Amar kerap dibatasi gerakannya dan tidak bebas bersosialisasi seperti tahanan lain. Ia disebut berada di ruang sempit dengan jadwal keluar sel yang sangat terbatas. Bahkan ada kabar bahwa dalam kondisi tertentu, ia hanya memiliki waktu sekitar 1 jam untuk melihat sinar matahari. Perlakuan ini membuat publik mempertanyakan alasan di balik pengawasan sedemikian ketat. Apakah karena faktor keamanan atau ada hal lain yang belum diungkap? Dari sisi kemanusiaan, situasi ini jelas memprihatinkan. Seorang figur publik yang dulu dikenal ceria dan penuh semangat, kini berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Banyak pihak berharap agar perlakuan terhadap Amar tetap memperhatikan hak asasi dasar setiap warga binaan. Kondisi fisik dan emosional Amar yang memprihatinkan. Dari berbagai sumber, dikabarkan bahwa kondisi fisik Amar mengalami penurunan. Tubuhnya terlihat lebih kurus dan kakinya mengalami kesakitan akibat terlalu lama berada dalam posisi terbatas. Secara emosional, Amar disebut sering menangis ketika mengingat anak-anaknya. Sumber terdekat menyebutkan, dalam beberapa kesempatan, Amar hanya bisa menunduk diam setiap kali mendengar kabar keluarga. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa rasa rindu dan tekanan psikologis menjadi faktor yang memperberat kondisinya. Banyak netizen yang kemudian menyoroti hal ini, memberikan doa dan dukungan di media sosial. Mereka berharap agar Amar mendapatkan perawatan yang layak dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di tengah kesedihan ini, muncul pertanyaan besar, sejauh mana proses hukum bisa menyeimbangkan antara keadilan dan rasa kemanusiaan? Hambatan hukum dan dugaan tekanan yang dihadapi.
Kuasa hukum Amar, John Matias, menyampaikan keluhan bahwa akses komunikasi dengan kliennya sangat terbatas. Ia mengaku kesulitan untuk sekedar memberikan pendampingan hukum karena izin kunjungan tidak selalu disetujui. Bahkan, alat tulis untuk menyiapkan berkas pembelaan disebut tidak tersedia. Dalam wawancara kepada media, John mempertanyakan perlakuan tersebut dan menyebutnya tidak sebanding dengan kasus yang sedang dihadapi. Ia menegaskan bahwa hak hukum setiap tahanan seharusnya tetap dijaga. Ada pula isu mengenai dugaan permintaan sejumlah uang agar kasus tidak naik, namun hal ini belum terbukti dan masih menjadi tanda tanya. Pengacara meminta agar segala bentuk dugaan seperti itu diusut secara transparan. Reporter menegaskan, semua pihak berhak atas proses hukum yang adil tanpa tekanan dari manapun. Dukungan dan pesan spiritual dari Ustadz Dery Sulaiman. Di tengah derasnya pemberitaan, muncul pesan menenangkan dari Ustadz Dery Sulaiman yang selama ini dikenal dekat dengan banyak kalangan artis. Ia mengingatkan agar Amar tidak bergantung kepada manusia, melainkan memperkuat keyakinannya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, ujarnya dengan suara tenang. Pesan ini menjadi penyejuk di tengah situasi yang panas. Banyak pendengar menilai bahwa nasihat ini menggambarkan fase refleksi bagi Amar Zoni dari gemerlap dunia hiburan menuju pencarian makna kehidupan. Reporter mencatat, kata-kata Ustadz Dery menjadi pengingat bagi publik bahwa di balik popularitas, setiap manusia tetap membutuhkan kekuatan spiritual untuk bertahan. Pesan sederhana itu kini menjadi sumber semangat bagi pendukung Amar di luar sana, yang berharap dirinya bisa melewati masa sulit dengan hati yang tabah. Kehidupan Amar Zoni yang berubah total. Sebelum kasus ini mencuat, Amar dikenal sebagai salah satu aktor dengan bayaran tinggi dan gaya hidup mewah. Namun kini, nasibnya berbalik 180 derajat. Kehidupannya yang dulu bergelimang harta berubah menjadi serba terbatas. Ia dikabarkan tak lagi memiliki rumah pribadi, bahkan beberapa asetnya telah dijual. Sang kekasih, Dr. Camelia, disebut membantu membiayai kebutuhan Amar selama di lapas, termasuk makanan dan keperluan sehari-hari. Kondisi ini menggambarkan kontras kehidupan yang drastis, dari gemerlap panggung hiburan menuju keheningan ruang penjara, dari sorotan kamera menuju keterbatasan ruang gerak. Sebagai reporter, kami melihat kisah Amar bukan hanya tentang jatuhnya seorang artis, tetapi juga tentang ujian besar dalam perjalanan hidup seseorang. Kini, masyarakat menanti apakah ia bisa bangkit dari titik terendah ini. Sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. Kasus Amar Zoni kini menarik perhatian banyak praktisi hukum. Beberapa menilai ada kejanggalan dalam prosedur penanganan kasusnya. Mereka mempertanyakan mengapa Amar ditempatkan di lapas dengan pengawasan maksimum, padahal kasusnya tidak termasuk kategori kejahatan ekstrim. Salah satu pengacara, Firdaus Oiwowo, bahkan menyebut kasus ini tidak normal karena terlalu banyak hal yang tidak wajar terjadi di lapangan. Reporter menegaskan, pendapat ini bukan untuk membela, tetapi untuk mengajak publik berpikir kritis. Apakah ada ketidaksesuaian prosedur atau hanya kesalahan teknis belaka? Pertanyaan-pertanyaan itu kini menggema di media sosial dan ruang publik. Masyarakat berharap agar lembaga hukum meninjau ulang secara transparan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses panjang ini. Penutup, harapan, doa, dan misteri yang belum terjawab. Kini, kisah Amar Zoni menjadi cermin bagi banyak orang bahwa kehidupan bisa berubah dalam sekejap. Di balik jeruji besi, ia masih memiliki doa, penyesalan, dan harapan untuk kembali bertemu anak-anaknya. Sementara di luar, masyarakat menunggu kepastian hukum dan kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai reporter, kami menutup laporan ini dengan satu refleksi. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan opini publik, keadilan sejati seharusnya tetap berpihak pada kebenaran, bukan pada popularitas. Pertanyaannya, apakah kisah Amar Zoni akan berakhir di balik tembok Nusa Kambangan atau justru menjadi awal dari babak baru kehidupannya? Waktu akan menjawab.